Kita akan coba menjelaskan berkaitan dengan rilis terbaru kebijakan KIP Kuliah 2025. Salah satu poin yang harus kita tekankan ialah berkaitan dengan rencana distribusi kuota KIP Kuliah 2025 dan prioritas sasaran penerima KIP Kuliah 2025. Berdasarkan aturan terbaru yang punya KIP benar-benar diistimewakan. Sebagaimana wacana sebelumnya bahwa yang punya KIP akan otomatis dapat KIP kuliah ketika diterima di jalur seleksi SNBP dan SNBT. Dan aturan ini benar-benar bakal direalisasikan di tahun 2025 ini. Jadi teman-teman yang nomor KIP-nya muncul di websitenya KIP Kuliah patut berbahagia. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian adalah berusaha bisa keterima di jalur seleksi SNBP dan SNBT tahun 2025 ini. Dalam tabel yang bawah ini dijelaskan bahwa pada tahun 2025 ini kampus-kampus dalam proses seleksi harus benar-benar rigid bahwa yang diprioritaskan untuk dapat KIP kuliah harus dari yang punya KIP sewaktu SMA, SMK sederajat dulu. Ketika nanti masih ada sisa, baru dikasihkan ke DTKS. Kalau masih ada sisa lagi, dikasihkan ke desil 1-3 PPKE, dan seterusnya. Jangan sampai ya kemudian ada yang punya SKTM diterima, tetapi yang terdata di DTKS malah justru diabaikan atau banyak yang ditolak. Aturan seperti itu harus ditinggalkan dan harus berdasarkan prioritas sasaran. Ini menjadi penekanan penting dalam aturan terbaru KIP Kuliah 2025. Nah, yang penting lagi yang perlu teman-teman ketahui ialah berkaitan dengan rencana distribusi kuota KIP Kuliah. Pendistribusiannya ini beda dari tahun sebelumnya. Bedanya apa? Kalau di tahun-tahun sebelumnya kuota KIP kuliah itu dibagi per kampus dapat berapa. Jadi misalnya kampus A dapat 1000, kampus B dapat 2000 dan seterusnya. Dengan aturan baru tahun 2025, kuota KIP kuliah secara nasional nanti akan dibagikan terlebih dahulu kepada yang punya KIP aktif dan diterima di jalur seleksi SNBP dan SNBT dulu. Misal kuota KIP kuliah secara nasional 200.000, ternyata yang punya KIP SMA dan diterima di jalur seleksi SNBP dan SNBT ada 100.000, kemudian dikurangi dengan kuota pemangku kepentingan misalnya 10.000, maka sudah terserap 110.000, sisanya ada 90.000, barulah kuota 90.000 itu nanti akan dibagikan kembali ke PTN dan PTS. Kalau ternyata yang diterima dari SNBP dan SNBT sudah terlalu over banyak, maka sisa kuotanya pasti akan lebih banyak didistribusikan ke PTS daripada ke PTN. Kenapa demikian? Karena selama ini persentase pembagian kuota KIP kuliah antara PTS dan PTN biasanya 50%, 50%. Makanya teman-teman yang punya KIP dan keterima di SNBP serta SNBT sudah dijamin bakal dapat kuota KIP kuliah. Apakah nanti akan diseleksi lagi di kampusnya? Berdasarkan wacana yang beredar selama ini, teman-teman yang sudah punya KIP secara otomatis langsung diterima tanpa seleksi KIP kuliah lanjutan. Ya, ini tentu akan memperkecil dong peluang yang hanya modal DTKS atau bahkan modal SKTM untuk dapat kuota KIP kuliah. Hal tersebut bisa saja terjadi, tetapi teman-teman saya harap yang hanya modal DTKS atau bahkan modal SKTM jangan berkecil hati. Dari angka yang selama ini didapatkan, yang punya KIP cenderung relatif lebih kecil bisa keterima di SNBP maupun SNBT. Relatif yang banyak keterima di SNBP dan SNBT itu hanya modal DTKS, hanya modal desil, atau bahkan hanya modal SKTM saja. Jadi walaupun modal SKTM, tetap meskipun ada prioritas kebijakan semacam ini, kalian masih punya peluang lebar
dapat KIP kuliah asal keterima di PTN yang tepat gitu ya. PTN-PTN yang kira-kira nggak bisa ditembus oleh pelamar KIP kuliah yang punya KIP. Manakah itu? Silahkan dicari sendiri.